Oke, shalom, selamat malam. Hari ini lanjutan dari PH 5785 sesi yang kedua. Ya, dengan judul nafasnya adalah kebenaran. Jadi ini sambungan daripada yang ke-1 yang belum kelar gitu ya. Nah, jadi diharapkan ini yang kedua selesai ya, diharapkan ya. Oke, tapi kita lihat nanti ya. Oke, kita masuk dalam firman ya. PH nafasnya adalah kebenaran. P itu mulut, H itu nafas ya. Nafas Allah yaitu roh Allah. Dan roh Allah itu yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran itu sendiri. Dan nafas Allah adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kalau kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu adalah kalimat dan nafas. Seperti kalau kita berbicara nih, keluar dari mulut, itu ada dua yang keluar. Kalimat, kata-kata itu, dan nafas, itu keluar barengan itu. Ya, dan itulah yang disebut roh kebenaran. Nah, nyambung dari sesi yang lalu, karena ini rohnya ada statusnya berupa kebenaran, nah itu berarti itu adalah rema hikmat, pewahyuan, kehendak Allah itu sama semua. Dan kehendak Allah itu di dalamnya ada perintah dan janji, dan itu semua adalah pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah adalah wajah Allah. Dan wajah Allah adalah juga terang itu sendiri. Dan terang itu sendiri semuanya juga adalah hidup. Nah, jadi ini dimensi-dimensi dari banyak sudut yang menyatakan kebenaran. Nah, itu dari banyak sudut. Itu semua sama. Ya, karena ini kan roh ya, jadi tidak bisa digambarkan dengan satu sudut ini tok, nggak bisa. Jadi harus banyak-banyak yang mewakili perumpamaan kata-kata yang mewakilinya ya, gitu ya. Jadi kadang membuat kita bingung ya. Jadi ingat rema hikmat pewahyuan kehendak Allah, pengenalan akan Allah, wajah Allah, terang hidup itu sama semua. Nah, jadi nanti bisa lebih jelas. Oke? Nah, jadi nafas adalah roh, adalah kehidupan. Nah, kalau diomong lagi ya, nafas Allah. Apakah Allah butuh nafas untuk hidup? Kan enggak kayak kita. Nah, ini juga udah pengandaian gitu ya. Ya, pengandaian gitu ya. Yang selama ini dikirain Allah bernafas, punya hidung, mulut gitu ya. Padahal kan enggak seperti itu. Itu pengandaian gaya bahasa Allah dimanusiakan supaya kita bisa mengerti. Ya, itu cuman pengandaian aja, dimanusiakan gitu ya. Nah, nafas yaitu roh, yaitu kehidupan. Nah, Allah kita kan Tritunggal, ya. Tritunggal adalah Allah itu satu tapi hidup. Nah, kalau satu tapi hidup itu mengandung 3 unsur. Makanya Bapa itu roh itu sendiri. Dan itu mempunyai firman, mempunyai roh. Nah, itu baru namanya satu hidup. Nah, berbeda dengan satu mati. Nah, satu mati adalah kayak batu gitu ya. Yaitu satu. Dia nggak punya pikiran, dia nggak punya roh. Gitu ya. Nah, itu satu mati. Kalau satu yang hidup, nah itu Tritunggal itu. Yaitu Bapa, dan itu punya pikiran, yaitu firman, punya roh, yaitu roh Allah itu sendiri ya Roh Kudus. Ya. Nah, ini Ulangan 6 ayat 4. Nah, ini kan pegangan orang Israel tuh sampai sekarang. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ya. Nah, ini udah pegangan. Jadi Esa ya satu. Ya, cuman di dalam satu Allah, satu hakikat itu ada 3 pribadi di dalamnya. Bapa, Anak, Sang Firman, dan Roh Kudus. Masing-masing
pribadi, tetapi masing-masing jadi satu juga, nggak bisa dipisahkan. Aneh, ya aneh, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jadi tidak ada pengandaian yang cocok persis seperti Allah, nggak ada. Karena nggak ada yang serupa seperti Allah, cuma satu gitu ya. Oke, kita belajar mengenai roh kebenaran yang adalah nafasnya, yang adalah perkataannya sendiri. Ya, ingat perkataan ada kalimat dan roh yang keluar dari mulut, itu adalah perkataan. Dan itu dilambangkan dengan nafas Allah, perkataan Allah. Firman kata-kata, nafas itu Roh Kudus, hembusannya. Dan itu dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus dengan kalimat firman. Itu roh kebenaran. Nah, kalau Roh Kudus toh, ya itu Roh Kudus saja. Tetapi kalau udah roh kebenaran, berarti Roh Kudus dengan kalimat firman. Ya, 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya. Nah, di sini dibilang Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Nah, jadi dari Allah, semua yang keluar dari Allah itu kebenaran dan itu mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya, jadi kebenaran apa? Itu keluar dari Allah. Keluar dari Allah, keluar dari mulut Allah. Dan itu namanya firman, firman kebenaran. Ya. Oke, Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah ini, firmanku yang keluar dari mulutku, ini perkataan Tuhan. Ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, jadi perkataan itu mengandung kalimat. Dan dia melaksanakan kalimat itu, makanya ditulis, tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak bisa kosong. Jadi ada artinya di setiap perkataan itu. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah perkataan Allah itu. Gitu. Jadi perkataan Allah itu adalah hidup dan hidup itu adalah aktif. Dan itu adalah kehendak Allah. Ya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. No, jadi jelas yang dimaksud ini penggambaran semua. Yesaya 55 ayat 11 ini penggambaran mengenai kebenaran itu. Jadi kebenaran itu keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa? Firman keluar dari mulut Tuhan. Itu pikiran Tuhan yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Sekali lagi saya ngomong, misalnya pikiran kita, otak Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan nggak punya otak seperti fisik kita ya. Maksudnya begitu. Nah, pikiran Tuhan yang dinyatakan. Dan itu mengandung arti kalimatnya karena dinyatakan. Ya, dan itu berhasil, itu berbicara, itu hidup. Itu ada rohnya. Makanya dia aktif. Yang kusuruhkan berarti itu adalah kehendak Tuhan benar-benar. Kehendak Allah itu. Dia aktif. Gitu ya. Karena dia mengandung Roh Kudus, hidup dan roh kebenaran itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud yang ku kehendaki? Yang ku kehendaki adalah kalimat dari firman itu adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan di dalamnya ada perintah dan janji. Ya, dan itu adalah material daripada iman, perkataan Tuhan. Ya, ini kita tahu kebenaran lebih detail lagi, ya. Nah, jadi di dalam kehendak Allah itu ada perintah dan janji, berarti kemauan Allah yang kita terima, kita harus melakukan perintahnya dan menerima semua janji-janjinya. Itu enggak bisa terpisahkan. Dua hal itu yang hidup yang dari perkataan Allah.
perintah dan janji, di mana kita harus melakukan kehendaknya, dan konsekuensinya kita menerima semua janji-janjinya. Dan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah iman itu sendiri. Isinya iman adalah kebenaran. Perkataan Tuhan itu isinya daripada iman. Ya, dan itu hidup. Karena ada roh kebenaran, ada roh kudus. Ya, contoh, ada lagi satu ayat memperteguh. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, keluar dari mulut Allah. Hei, tapi berkalimat. Gitu ya. Dan itu yang membuat hidup, dan itu yang rohani yang dimaksudkan. Nah, ini dikatakan manusia hidup. Berarti hidup manusia, gerakan manusia, itu ada dua kalau dilihat dari ayat ini. Yaitu rohani menggerakkan jasmani. Itu yang dimaksud hidup. Kalau tidak ada rohani, kita tidak terima Tuhan Yesus ya, kita gerak semau gue, kayak orang dunia, itu di mata Tuhan tidak dikatakan hidup. Karena di dalamnya tidak mengandung roh kehidupan, roh kudus, roh kebenaran, tidak ada. Nah, jadi kalau Tuhan ngomong hidup, itu berarti rohani, roh kudus, roh kebenaran yang menggerakkan daging kita, jasmani kita. Nah, itu maksudnya hidup itu. Ya. Nah, kita masuk. Kalau rohani menggerakkan jasmani, roh kudus, roh kebenaran menggerakkan daging kita, itu yang dimaksudnya dengan penyembahan. Dan itu adalah persembahan daging kita. Persembahan kita. Daging kita dipakai oleh Tuhan. Melakukan kehendaknya. Itu penyembahan. Itu ibadah yang sejati yaitu. Ya, ibadah yang sejati itu dari iman. Ini cocok banget. Perjanjian lama tadi cocok banget dengan perjanjian baru Roma 12. Ya, tentang penyembahan yang sejati, yang benar, yang berkenan itu ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu adalah gambaran persembahan yang hidup, rohani menggerakkan jasmani daging kita. Satu, karena itu saudara-saudara dengan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah sejati adalah rohani menggerakkan jasmani kita. Itu ibadah sejati, itu penyembahan, itu persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, caranya gimana? Ya, yang rohani itu masuk dulu ke pikiran kita. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kalau serupa dengan dunia ini, kita bergerak semau gue, daging kita hidup semau gue. Tidak ada unsur roh kebenaran di dalam. Jadi rohani tidak menggerakkan kedagingan, tidak. Kita gerak sendiri. Nah, itu serupa dengan dunia. Tetapi kita harus berubah. Berubah pembaharuan budi. Pikiran kita harus rubah. Nah, rubah untuk membedakan kehendak Allah. Di ayat 2 dikatakan. Gimana? Jadi roh kebenaran itu harus masuk dulu di hati kita. Roh Kudus itu terus kita renungkan. Berubah pikiran. Berubah pikiran berarti di sana kliknya rohani memerintahkan jasmani kita. Roh Kudus, roh kebenaran menggerakkan daging kita. Nah, ini kliknya di pikiran. Ya. Nah, jadi pikiran kita sama dengan pikiran Allah, firman Allah itu. Nah, itu serupa dengan Tuhan kita. Ya. Oke, kita lihat. Yang klik di pikiran tadi kita lihat ya. Akibat dari nafas Allah kebenaran itu. Roma 10 ayat 3. Ini nyambung semua, kita masuk lebih dalam ya. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini
tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, karena dia punya kebenaran sendiri. Jadi sebelum nafas Allah itu kita terima, roh kebenaran itu, kita sudah mempunyai pikiran sendiri, kebenaran sendiri yang dari dunia itu. Dan itu tidak mengenal Allah. Makanya tidak mengenal berarti tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nggak bisa taat, nggak kenal. Jadi kalau mau taat gimana? Harus kenal. Gimana harus kenal? Roh kebenaran harus masuk. Nafas Allah itu harus masuk, merubah pikiran kita. Sehingga kita kenal kepada Allah. Dan kenal itu berarti kita bisa takluk kepada kebenaran Allah. Jadi harus ada nafas Allah dulu masuk, roh kebenaran itu di dalam diri kita. Supaya itu permanen, itu ngerubah pikiran kita. Jadi pikiran kita sama, serupa dengan Tuhan Yesus, pikiran kita sama dengan firman, pikiran Allah itu. Baru dikatakan kita itu takluk kepada kebenaran. Takluk berarti taat. Nah, di sana berarti roh menggerakkan daging kita. Dan itu ibadah yang sejati. Jadi, apa kliknya? Mengenal kebenaran Allah. Roh itu kita terima. Kita di posisi Maria, duduk diam dan terus mendengarkan perkataannya. Dengan Yosua 1 ayat 8 itu merenungkan, memperkatakan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Yang mengakibatkan tindakan kita berhati-hati sama dengan apa yang tertulis. Maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Itu satu paket, berhasil dan beruntung tidak bisa dipisahkan. Itu janji Tuhan. Kalau berhasil tapi nggak beruntung rugi, nah buat apa? Kalau untung rugi, untung tapi nggak berhasil, kacau balau semua, terus buat apa? Ini luar biasa Tuhan memberikan paket kepada kita. Kalau pikiran kita berubah oleh karena nafas Allah roh kebenaran itu. Sehingga semua yang kita lakukan itu atas dasar perintah dari rohani. Maka berhasil dan beruntung itu jadi milik kita. Oke, sekarang kita masuk di dalam kebenaran. P, hei. P, nafas. Hei, nafas. Kebenaran, roh kebenaran itu Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri. Sang kebenaran itu. Ya. Nah, kebenaran itu ada 3. Untuk memudahkan kita, kalau di dalam firman, ini campur baur semua sulit. Ya, ngomong kebenaran. Nah, kita bisa pisahkan. Ya, kebenaran ada 3. Pertama, kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Akulah pribadi kebenaran. Itu Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman itu kebenaran. Kalau Tuhan Yesus itu berbicara pribadi, di mana firman itu jadi manusia, mengambil 2 kodrat. Allah tetap menambahkan kodrat manusia. Dia yang memperkenalkan Allah kepada manusia melalui pribadi Tuhan Yesus. Jadi manusia dengan 2 kodrat. Nah, itu adalah kebenaran. Ya, dan yang kedua, firman-Mu adalah kebenaran. Tadi udah diulas. Ya, dan yang ketiga, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi ada 3 unsur. Tuhan Yesus secara pribadi, firman dan Roh Kudus. Ya. Nah, itulah yang dinamakan roh kebenaran, perkataan Allah. Oke, kita pelan-pelan kita lihat karena itunya sulit sekali gitu ya, penggambarannya itu ya. Mesti teliti pelan-pelan. Oke, yang pertama, akulah kebenaran, yaitu Tuhan Yesus ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini adalah perumpamaan semua teman-teman ya. Tidak secara fisik gambarannya bahwa ada di pangkuan Bapa, bukan. Maksudnya di pangkuan Bapa itu yang disayang-sayang. Firman itu adalah kesayangan daripada Bapa, maksudnya gitu. Jadi yang sangat berharga banget dari Allah itu firman itu. Ya. Nah, tidak seorang pun pernah melihat Allah.
Jadi Allah itu nggak ada yang bisa lihat. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa lihat. Nah, jadi kalau yang terlihat di bumi ini oleh manusia, itu bukan Allah, tetapi anak tunggal Allah. Jadi karena Allah itu mempunyai dua kodrat, Tuhan Yesus itu jadi manusia, atau yang penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama sebagai malaikat itu ya, pernah itu dia menampakkan itu ya. Nah, itu berbicara yang Tuhan Yesusnya. Tapi kalau Allah yang nggak pernah bisa dilihat itu ya yang namanya Allah Bapa. Ya, jadi sampai kapanpun Bapa tidak pernah ada yang bisa melihat selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oke? Nah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana kita bisa kenal satu pribadi yang nggak bisa dilihat? Nah, kenal Bapa itu yang dimaksudkan adalah kenal pikirannya. Dari sini lihat, dialah yang menyatakan, Firman yang menyatakan, Tuhan Yesus yang menyatakan, Sang Firman, yaitu pikiran Allah. Jadi maksudnya mau kenal Allah itu yang tidak terlihat, nggak bisa dihampiri juga, nggak bisa ditebak-tebak juga. Nah, ini adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mengenal pikiran Allah, nah itu melalui Tuhan Yesus. Oke? Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal ini. Nah ini, kita lihat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini pengandaian lagi. Siapa yang tahu anak selain Bapa? Siapa yang tahu Bapa selain anak? Nah ya kan? Berarti ini satu kesatuan yang gak terpisahkan. Anak dan Bapa itu. Ya, satu hakikat tiga pribadi. Nah ini maksudnya. Tiga pribadi bisa dibilang tiga pribadi karena dia bisa hidup sendiri-sendiri. Ada yang orang ngomong tiga unsur, ya. Tapi karena seperti ini saya cocok satu hakikat tiga pribadi, ya. Tetapi tidak bisa dipisahkan masing-masing pribadi ini, menyatu. Nah, jadi siapa anak selain Bapa? Siapa yang bisa kenal Bapa selain anak? Ini satu. Ya, satu Allah ya ini. Gitu ya. Nah, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Nah, kalau mau kenal Allah, itu adalah melalui anak. Dan anak yang menyatakan. Kita cari nggak ketemu. Nggak bisa. Diselidiki juga nggak bisa. Kecuali anak itu berkenan pada kita, dia yang menyatakan pengenalannya. Nah itulah rema, hikmat, pewahyuan. Nah itu. Ya Allah menyatakan pada kita. Baru kita bisa tahu. Oh Bapak seperti itu ya. Gitu ya. Oh Tuhan Yesus seperti itu. Maksudnya, oh pikiran Allah seperti itu. Ya Allah itu seperti itu. Nah, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan gini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan maksudnya menjadi manusia adalah kealahannya Tuhan Yesus itu tidak hilang. Jadi waktu dia jadi manusia, dia itu menambahkan kodrat baru. Kodrat Allah ditambah dengan kodrat manusia. Makanya waktu Tuhan Yesus hidup di bumi, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Cuman satu yang bisa membangkitkan orang mati itu ya Allah itu sendiri. Sang hidup itu, nggak ada yang lain. Makanya waktu dikatakan firman jadi manusia, bukan berarti Allahnya ditanggalkan, terus jadi manusia 100%. Enggak. Jadi Tuhan Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Allah nggak bisa berhenti jadi Allah, tapi bisa menambahkan kodrat manusia. Nah itu firman menjadi manusia, maksudnya begitu. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Nah, ini sulit lagi. Firman itu adalah kebenaran. Pikiran Allah itulah kebenaran yang keluar dari Allah. Kalau nggak keluar, ya nggak tahu. Begitu keluar, itulah kebenarannya yang keluar dari Allah. Ya, oke. Ini ada penggambaran lagi untuk memudahkan kita ya. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Oke, ini sulit juga nih. Dia yang telah datang. Yang maksudnya dia itu telah datang itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah nama kemanusiaannya Allah. Nama kemanusiaannya Firman. Firman waktu jadi manusia, nama kemanusiaannya itu Yesus. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah jabatannya. Tuhan itu penguasa. Yesus adalah nama manusianya dari firman. Ya. Oke, Yesus Kristus bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Nah, datangnya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu digambarkan air dan darah. Ya. Nah, terus baru dia jelaskan. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ini ada hubungannya. Dengan roh adalah kebenaran, roh kebenaran. Air dan darah. Oke, kita lihat. Air adalah lambang daripada firman. Nah, ketemu lagi nih. Nah, sekarang darah. Darah, kalau di dalam tubuh ini, nggak ada darah, mati. Darah adalah nyawanya. Darah adalah yang menggerakkan tubuh itu. Darah adalah sang hidup itu. Yaitu Roh Kudus. Yang memberi hidup. Nah, jadi air dan darah, firman dan roh. Makanya terus dikatakan roh yang memberi kesaksian. Kesaksian itu adalah firman, perkataan. Nah, roh kebenaran adalah Roh Kudus dengan kalimat. Rohlah yang memberi kesaksian. Ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan itu roh adalah kebenaran. Roh kebenaran yang dimaksud. Nah, Tuhan Yesus datang, sang firman itu dinyatakan, itu juga adalah roh kebenaran. Nah, kan jadi satu ini ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak bisa dipisahkan. Jadi ayat-ayatnya ini kan jadi sulit. Kalau kita memisahkan pribadi itu jadi satu-satu. Enggak. Itu satu. Nggak bisa dipisahkan. Tapi diomong pribadi, yes. Kalau pengertian kita pribadi kan terpisah. Tapi untuk Allah ini enggak. Jadi Yesus Kristus, roh kebenaran, yes. Ya. Tetapi di dalam daging kita ini, dia gambarkan air dan darah. Nah, kita lihat Tuhan Yesus lagi. Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Ya, dari tadi berbicara Tuhan Yesus itu kebenaran itu. Dan roh itu juga. Roh kebenaran itu juga. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini Tuhan Yesus keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, ini ada jalan dan ada pemisah nih ya. Kebenaran dan hidup. Hidup itu adalah roh, kebenaran itu adalah kalimat. Kalimat firman tadi, pikiran Allah itu. Dan jalan, dan itu adalah jalan. Kebenaran itu adalah jalan. Ya, berarti
Ya harus melalui Tuhan Yesus, melalui firman. Baru sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu berarti kenal Bapa. Nyampe kepada Bapa. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada firman itu, nggak ada perkataan keluar dari mulut Allah itu, ya nggak ada yang sampai kepada Bapa. Karena yang kenal Bapa cuma anak, yang kenal anak cuma Bapa. Gitu. Dan itu dikatakan jalan. Jalan itu apa sih? Aktif. Melakukan kehendak Tuhan. Jalannya di sana. Nah, ayat 7-nya baru dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Loh, kamu mengenal Tuhan Yesus, kamu mengenal Bapa. Ya toh, sekarang ini kamu mengenal dia, Tuhan Yesus, dan kamu telah melihat dia. Kan satu. Tuhan Yesus sama Bapa itu satu. Satu gitu loh ya. Dan mengenal. Kalau mengenal Tuhan, baru mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus. Mengenalnya apa? Sudah diomong. Jalan, kebenaran, dan hidup. Itu mengenal. Kebenaran dan hidup. Itu mengenal. Ya. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Berarti kebenaran itu apa? Wajahnya Tuhan. Itu perumpamaan sekali lagi ya. Allah nggak mempunyai wajah ya. Yang mempunyai wajah itu Tuhan Yesus. Ya, yang jadi manusia. Allahnya nggak mempunyai wajah. Jadi kebenaran itu adalah digambarkan sebagai wajahnya Tuhan. Makanya kalau ada perkataan perjumpaan pribadi melihat wajah Tuhan. Nah kalau sampai di sana nggak direnungi artinya, nggak nyampe. Yang sebenarnya memandang wajah Tuhan itu adalah kebenaran sudah sampai pada kita. Rema, hikmat, pewahyuan, itu wajah Tuhan. Begitu kita terima rema, oh ngerti aku, itu wajah Tuhan. Ya, kebenaran itu wajah Tuhan. Kupandang wajahmu berarti kita terima kebenaran. Waktu kita merenungkan kebenaran, kita sedang memandang wajah Tuhan. Dan hebatnya pemazmur, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kepuasannya pemazmur adalah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, yaitu wajahnya Tuhan, puas. Ini hebatnya Mazmur 17 ayat 15. Jadi kepuasannya bukan hal-hal jasmani, duniawi, bukan. Tapi wajah Tuhan udah puas. Begitu, luar biasa. Makanya Daud dijuluki orang yang dekat dengan hatiku. Karena kepuasan dia mandang wajah Tuhan. Ya, artinya kepuasan dia itu suka banget dengan rema. Pengenalan akan Tuhan, pengertian-pengertian firman Tuhan. Nah, ini. Ya, kalau teman-teman dapat rema selama ini, kita udah lihat wajah Tuhan itu. Wajah Tuhan maksudnya mungkin ya, seperti sifat-sifat Tuhan gitu ya. Kalau baik, langsung di otak kita kan ada gambaran tuh, muka orang baik kayak gimana gitu ya. Atau kalau kita lihat penjahat nih ya, wih mukanya serem banget, jahat banget. Nah, langsung ke gambar gitu kali ya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Filipus itu terjebak dengan jasmani, padahal semua perkataan Tuhan dan lain itu hal-hal rohani, itu pengandaian semua. Sulit, yes sulit banget ya.
Jadi kita banyak misunderstanding. Padahal justru itu harusnya mempermudah kita. Penggambaran Allah itu dimanusiakan gitu ya. Tapi kita terjebak kepada penggambaran-penggambaran itu. Jadi seakan-akan Allah itu kayak manusia gitu ya. 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Filipus itu gak nangkep-nangkep. Yang ngajari Tuhan Yesus sendiri loh. Hidup sama Tuhan Yesus bareng. Makan bareng, tidur bareng gitu ya. Gak nangkep-nangkep perkataan Tuhan. Ya, karena Filipus mungkin ya, menurut saya dia terjebak dengan penggambaran itu. Jadi seperti manusia dikirain Allah itu ya. Nah, barang siapa telah melihat aku, Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Nah, jadi Tuhan Yesus selama ini ngajar, firman dikasih ya. Itu sebenarnya dia itu menyatakan Bapa kepada kita. Mengenalkan Bapa, mengenalkan Allah kepada kita. Oke? Yang kedua, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu adalah He. He. Ya, perkataan Allah itu di dalamnya itu mengandung kata-kata dan roh yang keluar dari mulut itu. Firman dan roh, dan itu adalah roh kebenaran. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, ini Yesaya nih, perjanjian lama aja udah kayak gini nih. Udah dia nyatakan itu. Di perjanjian lama nih, hebat ya. Sama perjanjian baru sama ya. Dasarnya emang perjanjian baru dari perjanjian lama ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Nah, ini perkataan Tuhan. Dari mulutku keluar. Nah, orang tidak bisa hidup dari roti saja. Tetapi dari semua perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu di sini dibilang kebenaran. Mulutku telah keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman. Firman kebenaran kalau sudah keluar tidak dapat ditarik lagi. Ya, tidak dapat ditarik lagi. Ya jelas, karena yang keluar dari mulut Tuhan, ya pikirannya Tuhan sendiri. Pikirannya Tuhan kalau sudah dinyatakan, ya itu kemauan dia. Dan itu kehendak dia. Nggak bisa dibatalkan, nggak bisa ditarik. Emang itu kehendaknya dia. Dan harus digenapi. Dan perkataan Tuhan itu hidup. Melaksanakan semua yang dikehendaki. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Telah mendengar firman kebenaran. Ya, jadi apa itu firman? Ya, firman Tuhan, ya kebenaran, yaitu perkataan Allah. Jadi kebenaran adalah firman itu sendiri. Yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Oke, firman kebenaran adalah Injil keselamatan. Jadi firman itu adalah Injil, teman. Jadi apa itu Injil? Injil adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan itu adalah keselamatan kita. Kalau Allah nggak ngomong, nggak keluar, PH-nya, mati kita. Mati di dalam dosa-dosa kita.
Jadi pribadi Tuhan Yesus itu Injil itu sendiri yang terus disalin jadi Alkitab. Jadi Alkitab adalah salinan kesaksian waktu firman itu jadi manusia. Tetapi Injilnya sendiri adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya, firman kebenaran. Nah, ketika kamu percaya berarti harus dengar dulu dong. Firman kebenaran itu dengar dulu dong. Dengar dari siapa? Dari mulut Allah. Posisi Maria direnungkan. Ketika dengar itu percaya. Kalau nggak dengar ya nggak bisa percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan meterainya adalah Roh Kudus yang kita dengar. Roh Kudus itu kalau dikatakan roh kebenaran, karena itu tadi firman kebenaran, itu berarti waktu kita terima, itu roh dengan kalimat, Roh Kudus itu yang membuat kita mengerti. Begitu kita mengerti, dan itu firman yang kita terima, kita mengerti, yaitu Injil itu, itulah meterainya. Jadi dimaksud Roh Kudus adalah meterai, bukan roh ngawang-ngawang masuk kita, terus itu meterainya. Terus dilihat, kamu ada rohnya, kamu bermeterai. Ada Roh Kudusnya, kamu bermeterai. Yang maksudnya adalah roh kebenaran itu meterai. Dan roh kebenaran adalah pribadi juga Tuhan Yesus. Yang firman itu, yang kita tangkap jadi rema, jadi hikmat kita, jadi pengenalan akan Tuhan. Ada di pikiran kita itu permanen, itu meterai. Kalau nggak ngerti, nggak bisa itu jadi meterai. Kita nggak mistik berbicara Roh Kudus kayak roh ngawang-ngawang masuk dalam kita, terus itu jadi meterai. Bukan seperti itu mistik. Jadi meterai adalah yang kita percayai, terus ngerti, jadi menetap di dalam kita. Yaitu kebenaran adalah firman Tuhan, adalah nafas Allah sendiri. PH. Roma 1, 15-17. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil kekuatan Allah, ya firman itu, ya Tuhan Yesus itu, sang firman, yaitu kekuatan Allah. Sebab ketika itu keluar dari mulut Allah, dan itu harus tergenapi, dan semua apapun harus tunduk. Dan di dalam Injil, di dalam firman kebenaran, ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah itulah Injil, yaitu firman itu sendiri. Dan dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, Injil di dalamnya adalah kebenaran Allah, dan itu adalah material dari iman. Dan di sini dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti iman itu harus bertumbuh. Berarti pengenalan Allah harus bertumbuh. Ketika kita sudah terima hari ini, berarti Tuhan sudah siapkan kebenaran berikutnya. Supaya iman hari ini bertolak dari iman hari ini, kita akan dipimpin kepada iman berikutnya. Berarti bertumbuh dong pengenalan akan Tuhan dong. Harus. Jadi bisa berhenti nggak? Tidak bisa berhenti. Iman tidak bisa berhenti. Karena iman hari ini akan menuntun kepada iman besok berikutnya. Tidak pernah bisa berhenti kebenaran Allah. Ingat itu. Iman berhenti, mati berarti. Oke, nah kita lihat lagi. Firman kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Loh, pikiran Tuhan, pikiran Kristus, firman.
Yang tadi kita ngomong itu kebenaran adalah firman. Itu pikiran Kristus, yaitu pikiran Allah itu. Anak tunggal Bapa yang menyatakan. Nah, kok dikatakan kami memiliki pikiran Kristus? Berarti pikiran lama udah berubah. Berubah jadi pikiran Kristus. Oleh karena PH. Oleh karena He. Kebenaran itu masuk, pikiran kita berubah menjadi pikiran Kristus. Yang rohani memerintahkan jasmani di dalam hidup kita. Yang itulah dikatakan hidup. Yang memerintahkan gimana yang rohani ke jasmani? Pikiran kita ganti jadi pikiran Kristus. Ya, itu adalah kebenaran, adalah firman itu. Oke. Sebentar ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Roh Kudus adalah kebenaran. Tadi firman adalah kebenaran ya. Sekarang Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi sepertinya kan ngulang-ulang semuanya ya. Firmannya gitu banyak ya. Saling melengkapi, semuanya satu. Nanti kita tahu, oh kebenaran itu kayak gitu rupanya. Ya. Oke. Roh Kudus adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini berarti sudah matang ini. Ada kalimat dan roh. Ini perkataan Allah ini, roh kebenaran. Nah, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh iman. Seluruh kebenaran. Berarti hari ini kebenaran belum komplit. Mau dipimpin kepada kebenaran besok supaya lebih komplit. Hari ini kita terima iman hari ini. Memimpin iman hari ini. Memimpin kepada iman berikutnya besok. Jadi kebenaran yang kita terima hari ini akan memimpin kepada kebenaran besok. Sampai seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran adalah kepenuhan daripada Allah itu. Kita serupa dengan Allah. Dan itu adalah roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu udah matang. Rema, hikmat, pewahyuan. Pengenalan akan Allah, itu wajah Tuhan. Ya, dan roh kebenaran kok bisa memimpin? Memimpinnya dari mana? Lah itulah yang roh kebenaran jadi guru di dalam kita. Kita dibuat mengerti. Roh Kudus ngajari kita. Itu memimpin, itu dia ngajari. Waktu kita ngerti, nah itu memimpin. Ini kamu harus ke kanan, ke kiri. Supaya ngerti. Nah itu yang memimpin. Itu roh kebenaran sudah matang. Waktu kita terima rema, itu pimpinan Roh Kudus. Kita harus ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Itu ya. Dan ia tidak berkata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ini kan seperti dua tapi satu gitu loh. Roh Kudus itu nggak ngomong sendiri. Tetapi yang didengarnya. Dengar dari mana? Dari pikiran Allah itu tadi, firman tadi. Sumbernya firman tadi itu. Ya, berarti kan satu. Tadi itu Bapak sama anak satu. Sekarang Roh Kudus sama Kristus satu. Sama firman itu. Ia tidak berkata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita nggak bahas hal-hal yang akan datang ya. Yang jelas akan datang berarti itulah yang dia mau pimpin. Yang mau besoknya yang dia nyatakan pengenalan akan Tuhannya yang akan datang. Memimpin dari satu iman kepada iman berikutnya. Jadi Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Kisah 11 ayat 24 ketika karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, Roh Kudus dan iman ini digandengin. Gak bisa penuh dengan Roh Kudus sendiri. Gak bisa. Dan Roh sendiri gak ada kebenarannya. Itu kan kayak mistik, kayak roh gitu. Gak bisa. Roh Kudus dan iman. Dan iman kita udah tahu. Di dalamnya apa iman? Roh kebenaran. Kebenaran Allah. Perkataan Allah.
Hei, itu ada di dalamnya. Dan itu adalah pribadi Roh Kudus. Ya, ini yang tadi Yohanes 16 ayat 3, Roh kebenaran memimpin. Ini mirip banget dengan Yohanes 14 ayat 26. Itu ya, Yohanes itu benar-benar dalam banget berbicara mengenai alam roh. Alam rohnya Roh Kudus ini ya. Itu belajarnya dari Yohanes tuh. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. No, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Nah, tadi firman keluar dari Bapa. Sama kan, barengan kan, keluar dari Bapa. Melalui perkataan Allah itu keluarlah firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga diutus Bapa kan? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan, memimpin tadi segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Mengingatkan ketika dia membuat kita mengerti, dia tertancap permanen di otak kita, perubahan pola pikir. Itu kalau ada apa-apa, itu keluar dari otak kita otomatis tuh yang kita ngerti. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kan pengajarannya yang telah dikatakan, yang memimpin tadi itu loh, yang kita ngerti itu loh. Itu nggak bisa hilang. Itu jadi bagian dalam hidup kita melalui pikiran Kristus yang ada di pikiran kita itu. Ini luar biasa. Saya pikir Yohanes kok bisa ngerti kayak gini ya? Itu dari mana ngertinya itu? Wah, luar biasa banget Yohanes. Kok bisa nulis kayak gini gitu loh. Nggak ada tulisan di dalam dunia ini mengenai roh itu yang sejelas begini. Kisah 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. No, waktu Petrus khotbah itu ya, turun Roh Kudus ke atas orang yang mendengarkan pemberitaan. Ya firman itu, dan itu berbarengan dengan Roh Kudus turunnya. Jadi nggak bisa Roh Kudus sendiri turun gitu, nggak bisa. Karena itu satu kesatuan, firman dan Roh Kudus satu kesatuan. Jadi Roh Kudus adalah kebenaran, yes. Oke. 2 Korintus 1 ayat 22, meterainya tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Meterai, jadi firman yang oleh Roh Kudus tadi diberikan, itu meterai. Ya, meterai berarti nempel. Gimana nempelnya? Ya ngerti. Kalau denger toh nggak ngerti bisa lupa. Kalau inget toh nggak ngerti juga. Itu bukan dari Roh Kudus. Kalau pimpinan Roh Kudus, itu pimpinan yang buat kita ngerti rema. Ya, di dalam hati itu jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke? Terus kita udah masuk di penghujung. Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Karena dengar nih ya, firman kebenaran, dengar nafas Allah itu tadi ya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ini saya ulangin yang tadi ya. Ketika percaya itu jadi meterai. Kalau nggak dengar, nggak ngerti percayanya gimana gitu ya. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Oke, ini yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, ini saya baca ini kaget. Karena apa? Peliharalah harta yang indah. Nah, jadi pengertian harta
di mata Tuhan berbeda dengan kita. Kalau kita itu harta uang, ya kita tahu kan, kita mata duitan semua ya, kita masih doyan. Harta itu uang, tetapi di mata Tuhan harta bukan uang. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan. Dipercayakan. Kita jadi pribadi yang bisa dipercayai enggak? Itu ya, dipercaya artinya diterima, ngerti, dilakukan. Itu bisa dipercaya. Kalau enggak dilakukan, kamu enggak menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kita lihat, harta itu apa sih yang indah? Lebih jelasnya, kita mundur ayat 13. Karena ayat 14 menjelaskan ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Telah engkau dengar. Ini hartanya adalah yang kita dengar dulu nih. Daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu harta. Peliharalah. Ya. Nah terus ajaran sehat. Dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang harta yang indah? Ajaran sehat yang telah engkau dengar. Itu harta yang indah. Peliharalah. Ibaratnya ini nyambungnya ke talenta. Diberi kepercayaan. 1, 2, dan 5. Peliharalah. Itu ajaran yang sehat dari Roh Kudus. Itu yang memimpin dari iman kepada yang iman. Jadi dikatakan Lukas 16 ayat 11, jikalau kamu tidak setia dalam hal yang mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah ini nyangkutnya sama duit. Tapi saya nggak membahas masalah duit. Ketika lulus dalam hal mamon, baru kita bisa dipercaya harta yang sesungguhnya. Apa harta yang sesungguhnya? Ajaran yang sehat tadi itu loh. Firman. Ya, karena banyak firman mati itu kepepet seperti benih ditanam di tanah batu semaduri. Semaduri ya, tanah batu atau semaduri gitu ya. Jadi tumbuh bersama firman itu mati. Itu karena kekayaan firman itu mati ya. Oke, tapi kita nggak bahas ke arah sana ya. Tetapi yang dimaksud mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya adalah firman kebenaran. Jadi Tuhan tidak kepada semua orang Kristen memberikan firman kebenaran. Tetapi nasihat Tuhan, kalau sudah terima, peliharalah itu. Dan itu nanti akan memimpin kepada iman selanjutnya. Oke, jadi kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Dan firman itu juga adalah kebenaran. Dan Roh Kudus itu adalah kebenaran. Dan itu semua adalah satu di dalam satu kesatuan, satu Allah itu. Dengan 3 pribadi. Tuhan Yesus luar biasa.